Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali bertemu dengan saya, David Chandra, di Tanya Mentor. Dan malam hari ini kita memang agak malam ya mulainya Tanya Mentor karena kebetulan narasumbernya juga punya waktunya baru jam setengah 9. Karena itu kita coba menyesuaikan waktunya dengan dia. Nah, halo, Bro Utomo 9999. Wow, luar biasa nih. Nah, ini ada dari bisnis digital Garut join. Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal semuanya. Nah, malam hari ini kita akan bicarakan mengenai eh, judulnya sangat menarik. Namanya low budget, high impact. Nah, ini yang nyiptain judulnya adalah narasumber kita adalah namanya Brother Yosa Setiadi. Dia adalah pemilik usaha dari uh, produk kuliner yaitu bawang goreng yang dibuat enak banget namanya bawang soy mereknya. Nah, ini kita sambil nunggu dia gabung di sini. Nah, ini sudah ada Brother Yosa ada di sini siap-siap. Kita akan undang langsung ya. Dan tapi saya mau kasih tahu dulu ada sini saya mau kasih tahu dulu ada dua fitur. Nah, yang di sini ada fitur itu yang saya bicarakan adalah fitur cara untuk kita bertanya. Saya mau di saat ini di Tanya Mentor semua akan aktif bertanya karena Brother Yosa adalah orang yang betul-betul mempunyai kemampuan untuk bisa menjawab setiap pertanyaan permasalahan dalam setiap usaha bisnis. Apalagi kalau kalian bergeraknya di bidang kuliner, itu pas banget buat dia untuk jawabnya. Tapi di luar bisnis itu tenang aja, pasti kita juga bisa jawab. Nah, ini ada dua fitur. Pertama comment box. Di sebelah comment box itu ada uh, tulisan tanda tanya. Nah, di tanda tanya itu sebenarnya kita bisa ketik pertanyaan kita dan pertanyaan itu akan muncul di layar langsung di depan layar saya maupun layar dari Brother Yosa nanti, dan itu akan membantu kita supaya kita nggak kelewat pertanyaan-pertanyaan kalian yang menarik itu. Jadi tolong mulai dari sekarang kalian mulai perhatikan, persiapkan diri untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Kita langsung kontak sama Brother Yosa ya. Halo, ini ada Brother Deki juga di sini. Halo, halo, halo. Ada brother siapa lagi nih di sini? Ada Sis Yunita, apa kabar Sis Yunita? Ada Sis Cecilia. Wow, jadi pada gabung semuanya ya. Mari kita belajar bareng-bareng ya. Sambil nunggu Brother Yosa masuk nih sebentar lagi. Suara saya jelas? Teman-teman suara saya jelas? Halo? Ini kita lagi coba, kok nggak bisa ya? Nah, nih kita lagi waiting. Masuk. Halo, brother. Halo, dahsyat bro. Hai. Waduh, malam-malam kita langsung nih ke live di jam. Aduh. Iya nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Let's go, let's go. Ini juga buat teman-teman semua, sekedar informasi. Jadi Pak Jokowi sedang menunjuk Hmm, melalui Kemenparekraf, dulunya itu hmm, Bekraf, hmm. untuk mendapatkan bantuan insentif pemerintah free. Wow. Jadi hari ini kebetulan jam 23.59 batas akhirnya. Jadi teman-teman kalau bisa coba kunjungin Kemenparekraf, coba lihat di IG-nya untuk bantuan pemerintah, hibah ya, hibah. Jadi bukan berupa utang, jadi hibah. Kalau bantuan Pertamina, bantuan bank-bank yang pemerintah kayak BNI atau KUR buat UMKM, sifatnya ada jaminan seperti rumah, seperti tanah ataupun sebagainya. Hmm. Tapi kalau yang bantuan ini bantuan yang bersifat gratis. Boleh tahu nggak, bro? Ya, Persyaratannya apa yang paling mudahnya? Persyaratannya kok ngajuin nih dikit bro. aja. Jadi gini, kalau Hmm. persyaratan paling mudah itu sebetulnya um,
semuanya mudah ya, karena dia itu ada contekan ya. Maksudnya lampiran Oh. yang harus diisi apa, bertanggung jawab Hmm. uangnya akan dihabiskan apa. Kemudian Hmm. uangnya harus kita apakan sesuai dengan studinya kita. Maksudnya kita mau mengajukan berapa? Seperti saya pribadi, saya mengajukan 60,8 juta. 60,8 Hmm. juta ini kan saya pakai 100% buat free sampel. Jadi Oh. dari beli toplesnya, satu toplesnya di pabrik Surabaya 1.850, saya beli 5.000 toples, kemudian Ah. saya tulis lagi, saya sebarkan lewat endorsement, bayar berapa, nah itu diinfokan di situ. Jadi dia ada Wow. studi. Sekarang, Ada. sekarang pemerintah banyak sih yang bilang pemerintah mungkin juga terlambat atau apa, tapi sedikit banyak menurut aku pribadi memang betul-betul ya, misalnya ada pemerintah yang ngasih intensif uang, taunya Hmm. uangnya kena sunat, ada yang ngasih ngasih sarden kalengan, taunya kena kena sunat dan lain sebagainya. Tapi intinya sebetulnya satu-satunya cara kalau entrepreneur, ya Mhm. kita harus cari jalan, bener nggak? Kita harus Betul. menghampiri mereka, kita harus tanya, kita harus tahu lagi bagaimana how-nya sih. Kalau katanya Hmm. orang berpikiran pendek selalu berpikirnya what. Waduh, kok Hmm. ekonomi kayak gini what. Tapi kalau orang berpikiran middle disebutnya itu, oh sorry, yang paling buruk itu wu. Waduh, kok gue kena begini ya, kok gue kena begini ya, kok gue kena gini. Yang Hmm. kedua berpikiran biasa aja what. What-nya maksudnya, oh ya udah kasusnya corona ya udah. Tapi kalau berpikiran paling bagus itu katanya paling maju itu yang how. Bagaimana ya caranya kita bisa lebih tumbuh Betul. ya dari kasus corona ini ya, ataupun juga ya sekarang saya yakin banget sih banyak orang kaya baru sih karena dia gesit. Saya lihat gesit, Hmm. misalnya jadi supplier sarden. Wah gila itu supplier sarden kaya banget bro. Oh ya, banyak Waduh, ya supplier permintaan. sarden kaya banget, gila. Waduh, Oh. pemerintah itu sekali PO 1 juta, sekali PO bisa 800.000 kaleng per hari loh bro, Ah. per Oh iya hari iya loh, iya. apa nggak gede? Satu kaleng diuntungin 500, udah 1 juta udah 0,5 miliar. Gila. Iya gile ya. Hebat hebat. Iya, nah saran aku teman-teman kemarin juga kita dapat satu paten gratis. Akhirnya saya daftarin jahe susu asoy gratis. Hmm. Tapi Hmm. kalau teman-teman nggak repot, ya udah pakai pihak ketiga ataupun juga pakai jasa konsultan. Sekarang juga murah kok, pakai konsultan Indonesia. Bukan saya promosi ya, tapi Hmm. banyak yang kita gara-gara kasus kemarin Ruben Onsu. Jadi Hmm. ada kita nanti live lagi bro, ada seru bro, ada yang namanya tuh pencipta, kalau kalau bahasa komputer dia tuh pencipta kontrol V sama kontrol C bro. Ternyata dia sampai sampai mati nggak kaya bro, karena ilmunya udah dikasih ke semua orang bro. Jadinya udah nggak bisa dipatenin, dia bersifatnya general. Jadi sayang Hmm. banget. Kalau kontrol C sama kontrol V itu dipatenin bro, gila itu sih kaya banget. Hmm. Iya 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 iya. Apa kabar bro Betul David? betul. Kangen. Wah, kangen banget nih. Kita udah lama banget nggak pernah ketemu sejak dari terakhir kita makan soto ya. Setelah itu kita nggak pernah ketemu bareng tuh. Iya, ya, ke kantor kemarin. Itu minggu Iya. depan aja ke tempat Kotomi Wong. Siap, Oke, boleh nanti kita atur waktunya ya. Kita bareng ke sana. siap, siap. Nah, ini tadi sebenarnya dari Sentral Aceh nih. Ada Bro Eriadi bilang minta tolong diketik infonya di mana gitu. Oh, Info yang oke, tadi oke. maksudnya. Ditulis aja bantuan intensif pemerintah BIP Kemenparekraf 2020 keluar kok. Bisa, waduh, Hmm. itu triliun deh, pokoknya udah siap tuh. Asal harus isi itu ya, harus isi studi kelayakan. Kalau saya kebetulan makanan harus masukin SPIRT, kemudian dia juga. Tapi ada beberapa data yang nggak perlu diisi bro, misalnya haki. Saya sih isi haki, hakinya ada. Tapi kalau orang belum ada haki, hak atas intelektual, ya udah nggak apa-apa. Kalau terus kemudian saya tadi yang nggak bisa isi itu surat namanya itu surat rekomendasi kedesaan. Nah saya nggak ada. Kan kadang-kadang ada Hmm. orang tuh, misalnya daerah tuh ini meyakini bahwa industri ini memiliki uh, kontribusi pada warga sekitar dalam bentuk usaha, misalnya usaha sandal jepit atau keripik atau apapun juga. Nah itu aku nggak ada. Jadi ya kalau nggak ada ya nggak usah diisi bro. Coba saya Bagus. tulisin ya, biar Boleh, teman-teman. boleh, boleh, boleh. Sorry, pelan-pelan bro. Uh, Nama.
bantuan intensif pemerintah, BIP, Bantuan insentif oleh pemerintah, BIP, Kemenparekraf 2020. BIP itu Bravo ya, Bravo India, Papa. Singkatannya tadi, bantuan intensif pemerintah. Bantuan intensif pemerintah. Kaki Pak juga datang, Lia Property dahsyat jos. Banyak prediksi 2021 sama 2022 ada properti bagus. Saya juga sama komisarisku Ko Utomo, saya sudah ngelis 2 properti yang siap kita caplok. Aduh. Wes. Ini ya. Jadi gini, banyak orang loh, kok Yosa mau main properti, kok Yosa ini kok masih minta bantuan loh. Sebetulnya menurut saya bantuan akan jadi baik selama memang sesuai studi kelayakan. Saya percaya banget, misalnya sampai pemerintah gelontorin 1 triliun, 2 triliun. Waktu tahun 98 itu pemerintah banyak sekali kena perusahaan-perusahaan kena ras, kena juga kerusuhan. Kenapa yang dibantu malah yang banyak lapangan pekerjaannya? Nah, secara make sense saja mereka lebih benar. Jadi bukannya saya juga mengklaim bahwa misalnya saya dapat 60 juta atau 600 juta sama pemerintah, saya nggak lebih baik dari yang lain. Tapi minimal saya jauh lebih bisa terkontrol maksudnya. Sedangkan kalau misalnya hasil-hasil, misalnya sebut aja ke warga, ke bawah yang langsung dikasih 500 juta. Habis dikasih 500 juta bingung buat apa. Sedangkan kalau kita entrepreneur kan selalu ada hitungannya ya, Bro David ya. Akan saya pakai buat misalnya kemarin Edward Tirtananta dapat 1,3 triliun. Bro, kemarin dari 1,182 triliun dapat investor. Dari JC sama namanya itu si Sovereign, Sergey Sovereign itu yang sekarang investornya Facebook. Nah, dia dapat 1,182. Dia udah jelas banget, 2 tahun pertama saya akan jadi industri kopi terbaik se-Asia Tenggara dulu. Nah, itu kan ada hitungannya. Saya sih lebih prefer itu mereka. Karena jelas maksudnya secara uangnya larinya kemana, visi misinya. Nah, jadi menurut aku sih ya nggak ada yang salah kok dengan kita, misalnya kita mampu pun, maksudnya kita mampu tapi dapat bantuan lagi, jauh lebih bermanfaat kan bro. Buat orang banyak, bagus. Maksudnya karena plannya kita lebih bisa terencana, lebih ke apa ya, lebih bisa dipertanggungjawabkan lah. Halo Dipta, ya Dipta Hima 88. Dahsyat. Aduh, kita mau siap belajar nih. Iya. Nah, ini kita malam ini kita mulai ya bro ya. Mungkin boleh. Siap. Brother Yosa mungkin kalau diperkenalkan sudah terkenal nih kayak. Enggak bro, aduh, enggak. Saya di tahun usia saya yang 10, 11 hari lagi menjelang 36 tahun aja juga saya baru menemukan beberapa jati diri lah. Saya juga kemarin juga dengerin Ko Anton bareng sama Deki Lim, teman baik kita, di mana Ko Anton juga sangat-sangat memberikan teguran smooth lah, bahasanya smooth tapi juga mengena juga buat semua orang penonton, audiens. Thank you banget. Jadi Deki Lim ini persis juga seperti saya nih sekarang nih. Tuh, walaupun saya basically bisnis ya, puji Tuhan lah udah banyak malang melintang, juga pernah jatuh, pernah juga hampir nyaris bangkrut, pernah juga minta bantuan orang tua, pernah juga sendiri. Akhirnya saya sekarang momennya nih, kalau Bro David saya harus jujur, momennya tuh saya tuh sekarang tuh lagi nggak pengen nongol loh. Lagi nggak pengen nongol, maksudnya memang ya diminta sharing oke, tapi secara ini saya justru lagi pengen nyari jati diri. Kadang-kadang ada orang tuh yang usia 40 baru sadar ternyata dia sukanya masak. Umur 40 dia baru sadar ternyata dia sosialnya tinggi sekali, dia jadinya masuk ke UNICEF atau masuk ke pelayanan. Itu jadi usher, ternyata malah happy banget di usia 45, 48 kan banyak sekali bro gitu. Iya, betul. Iya, yang penting kita tetap harus semangat ya bro ya. Yes, iya itu sih harus bro. Saya juga belajar supaya saya itu kalau malam itu, aduh istri saya itu suka marah, apaan sih nyundul, saya itu suka, kalau jujur nih saya sih juga suka kesepian, saya jujur terang suka kesepian karena tempat ruangan kerja saya tuh memang pisah kan sama anak-anak, sama
Jadi kadang-kadang saya penat, saya nyamperin mereka, Nah, tiap malam itu saya sundul-sundul, dia lagi tiduran, ya saya sundul-sundul dari belakang, saya pelukin aja deh, biarin aja deh, maksudnya kangen atau apa deh, biarin deh. Abis lagi dia lagi tidur, bau mulut atau apa, saya juga lagi belum sikatan, nggak apa-apa deh, maksudnya saling inilah, intim. Terus yang terjadi, ya saya pikir ternyata ya kita ada beberapa momen yang memang kita harus merenung juga sih Bro David. Kadang-kadang Ya. kita merenung, apalagi lagi kondisi corona kayak begini, kadang-kadang saya juga suka merenung, aduh ini sampai kapan begini. Pernah nggak? Terus sampai cadangan sampai kapan, itu juga bahaya loh Bro, cadangan sampai Betul. kapan. Nah, yang Betul, puji Bro. Tuhan nih Bro, buat kita semua, buat Bro David, buat saya, atau juga komisaris saya, Ko Utomo, kita masih punya keluarga yang benar-benar sehat loh. Iya. Bener iya. nggak? Betul. Coba dong Itu yang bayangin, utama. kalau bener-bener sampai ada yang kena suspek, ada yang kena ini, waduh gila nggak? Saya juga dulu kantor konsultan Indonesia sama bisnisnewnormal.com kan lagi work from home. Di situ juga saya kadang-kadang bersyukur. Jadi komisaris saya bilang, udahlah kita ambil aman. Jadi ada satu kita yang sebetulnya sih nggak dirawat sih, tapi hanya apa sih namanya, ODP atau apa sih, orang dalam pengawasan atau apa? Dalam pengawasan, Pokoknya betul. pengawasan, tapi belum tahu positif atau enggak, tapi kok gejalanya kayak gitu, akhirnya udah kita rumahin. Tapi ya kadang-kadang kita ngeluh loh, aduh gimana sih, soalnya kan dari meeting yang bukan via Zoom jadi meeting Zoom kan kayaknya nggak efektif loh, sedangkan kan gajian jalan terus, gajian kan jalan terus, kita kan kayaknya juga yang aduh sayang, progresnya terlambat Bro, progresnya rada minus sih sebetulnya, lebih minus sedikit, tapi walaupun masih tetap maju tapi ya rada minus. Tapi ya kadang-kadang saya pikir aduh bersyukur banget saya kok untung nggak ada yang kena gitu loh Bro. Aduh untung kalau kena lagi sih nggak tahu Bro, katanya mahal banget loh Bro kalau yang tanpa itu loh, yang swasta sendiri. Patung Desem Waringin juga bilang tuh ada satu keluarga yang kena itu 200 jutaan. Patung Desem Waringin sendiri aja cuma 11 hari 130 juta Bro. Tapi untungnya di cover sama asuransi, terus dia plus dapat uang sekian belas juta lagi katanya, gara-gara asuransi yang dia pilih ini ternyata ada cover COVID-nya. Tapi kan itu kan sebagian doang Bro, kadang nggak ada asuransi gawat loh Bro, yang nggak ada asuransi bisa, wah nggak tahu deh Bro, maksudnya secara ekonomi kadang-kadang ada yang boom itu gara-gara ada yang sakit, harus ada berobat, tapi ya udah ya bisa bangkit Pak, pelan-pelan. Iya, betul. Nah ini juga ada Agus Sky Travel. Waduh, ini juga nih Anthony Robinnya Indonesia nih. Aduh. strong banget. Saya lihatnya energik banget sih. Itu smart people juga. Ini ada masih mau. Jadi teman-teman juga nih banyak semua nih. Ada Sis Juliana Lingling, ada Bro Agus, ada Bro Deki, Bro Rian ya tadi ya semuanya ya. Ada Lydia Sinar. Ini waduh. Banyak banget nih teman-teman nih, masih pada belum tidur dan betul-betul semangat semua nih. Ada Atomy Lovers juga nih, wah luar biasa semuanya nih ya. Nah kita ini nih mulai ngobrolin ya Bro ya, Bro Yosa. Boleh, ayo. Ini judulnya menarik loh nih, Low Budget High Impact. Nah ini mau dibikin part sampai part keberapa nih Bro? Ini dibilang part 1 nih. Wah, ini menarik nih Bro. Iya, jadi sebetulnya kalau diurutin, ini sih saya sih yakin banget. Saya sih yakinnya kalau ini dipakai jauh lebih bagus banget dalam hal efisiensi. Cuman sekali lagi, semua jurus itu menurut saya bagus. Mau jurus yang nggak low budget, mau jurus yang low budget, semuanya bagus. Cuman memang kadang-kadang time untuk mengerjakannya jauh lebih bagus kan yang efisien, bener gak Bro? Daripada yang harus 3 tahun, kalau difokusin jadi kerjaan yang hasil 3 tahun dengan uang yang misalnya sebut aja 50 juta, tapi kerjaan 3 tahun itu ternyata bisa dikerjakan juga, misalnya juga 3 tahun tapi budgetnya 20 juta, itu juga udah low budget juga. Nah intinya tuh marketing sampai, ini jadi saya pengen ajarin ke teman-teman, cara bikin low budget high impact itu intinya bukannya kita tujuan marketingnya itu melenceng gara-gara low, bukan, tapi gara-gara penghasilannya kita yang bisa dibilang bisa di atas, bisa di tengah, bisa di bawah,
tapi kita punya kemampuan untuk meleverage kegiatan marketing itu dengan hasil yang sama seperti budgetnya tuh tinggi gitu sih. Betul, betul. Iya, iya, iya. Apalagi lagi kondisi kayak gini ya, bro ya. Kita benar-benar harus ngirit banget istilahnya. Milih. Sebetulnya saya sama komisarisku juga lagi mikir, kemarin kita udah mau satu dealing mau iklan 1 bulan tuh 6,5 juta. Kita juga lagi mikir dengan kondisi kayak gini, apakah harus iklan dengan 6,5 juta atau enggak. Tapi ya kita baca dari Coach Armala bilang katanya perusahaan itu lagi spending 20%. Harusnya idealnya 20% budget iklannya. Tapi sayangnya nggak disebut 20%-nya ini berapa juta. Kalau dianya budget marketingnya misalnya 100 juta, yang harus iklannya 200 juta, ya yang harus iklannya 20%, ya 20 juta kan juga gede. Sedangkan kita cuma 6,5 kan berarti sebetulnya kecil sekali. Nah sebetulnya kalau dengan angka mungkin lebih indah sih, maksudnya dengan indah maksudnya lebih bisa kita atur. Terus sekarang katanya Coach Armala itu perusahaan sekarang yang banyak iklan malah ditingkatin jadi 40% budget marketingnya. Nah 40% budget marketingnya ini ya dari berapa nilainya kan kagak ketahuan tuh. Nilainya dari berapa? Kalau dari 1 miliar ya dia beriklan 400 juta loh. 400 juta kan berarti kan gede banding cuma 6,5 ya pasti tentunya berbeda. Padahal 6,5 itu padahal 100%-nya marketing kita malah. Nah itu kan jadi ya udah, tapi nggak apa-apa. Intinya di si Coach Armala juga saya belajar dari Koutomo juga, dia mau pokoknya intinya mengatakan bahwa sebelum kita beriklan pastikan kita siapin infrastruktur yang kuat. Jangan sampai kita udah iklan bagus CS-nya loyo. Itu sama aja nanti namanya high cost customer akuisisinya. Customer akuisisinya jadi lemah sekali gara-gara nggak masuk secara uang dari ya udah datengin leads banyak kok conversionnya dikit, itu kan juga percuma. Kayak misalnya sekarang saya lagi mau sama ada tingkatannya AKA aja. AKA itu sekolah bimbingan belajar, harusnya tadi kita udah teleponan meeting 1 jam untuk persiapan ke sana. Jadi dia ada berkebutuhan khusus, dia ada berkebutuhan sekolah berkebutuhan khusus homeschooling. Nah itu juga saya lagi anjurkan mendingan pakai low budget high impact melalui misalnya kalau sekarang iklannya di Facebook sekarang kan udah bisa pakai per daerah atau per lokasi. Dia juga baru tahu oh bisa Pak, iya bisa, dari titik sekolahannya ibu mau cuma 5 km ke atas, mau 5 km ke bawah, 5 km ke kiri, 5 km ke kanan bisa Bu sekarang. Tapi dari dulu sih sebetulnya, cuman kan kadang-kadang ada orang kan nggak open. Nah kita yang 6,5 jutanya ini bukannya tentang angka sih, tapi tentang namanya executionnya ini ternyata saya belajar dari Bong Chandra. Langsung saya ajakin teman-teman di kantor rubukan lebih bagus itu ternyata bukan kecepatan lagi Bro David sekarang. Saya juga tahu akhirnya kecepatan di tahun 2020 ini udah bukan segalanya yang cepat menang. Sekarang tahun 2020 bahkan startup yang unicorn, startup yang belum unicorn aja malah banyak banget Bro sekarang Bro yang tumbang. Mungkin Bro David juga saksi hidup ya Bro. Dulu setiap hari startup tumbuh. Sekarang udah hampir nggak ada Bro. Yang suaranya dulu aplikasi, dia bikin aplikasi booming nggak ada. Nah, ada satu yang paling penting yang darinya si Bong Chandra bilang. Yang paling penting saat ini adalah D itu adalah direction. Sampai directionnya salah, tujuannya salah. Udah Bro, keliru semua Bro. Bener juga saya pikir-pikir mau budget 50 juta tapi ternyata melenceng 2 derajat aja. Ya hasil akhirnya tuh udah bumi dan langit Bro. Yang satu ke Pondok Indah, yang satunya bisa jadi ke Kelapa Gading. Gara-gara titik mulainya makin lama ya makin melenceng, makin keliru. Nah, terus mau dilanjut aja kali Bro? Lanjut aja kali. Aku udah bawa catatan nih. Siap. Aku udah bawa catatan. Jadi teman-teman di sini, thank you udah datang. Pada dasarnya akan ada sampai tips ke-13, teman-teman. Saya udah siapin semua. Tapi hari ini mungkin 1 jam ke depan. Buat juga teman-teman punya waktu buat isi ke bantuan pemerintah itu. Nanti juga bisa juga tanya mentor kalau mau bantuan apa. Kemarin juga ada teman-teman saya dapat bantuan barcode dari GS Code itu kalau nggak salah tuh kalau bikin daftar misalnya Bishan tuh pengen ada
setiap kali kirim box, misalnya ada kirim box apa, misalnya kirim box ini misalnya ada satu box nih Bishan. Nah, box Bishan itu selalu ada barcode-nya. Jadi kalau tiap kali ada orang masuk tinggal dibalikin ataupun juga buat kasirnya. Nah, bikin barcode di paten itu tuh juga bayar, Bro, sekian juta. Jadi barcode yang punya Bro David tuh nggak bisa ditukar sama siapapun. Jadi udah paten. Jadi setiap masuk ke swalayan atau masuk ke outlet manapun itu barcode-nya udah milik Bro David. Nah, itu didaftarin secara internasional. Nah, kemarin dikasih gratis sama pemerintah. Terus juga kemarin pemerintah itu, besok, 2 hari lagi pemerintah ada master chef gratis, masak kursus online. Terus juga ada di namanya Kementerian atau pokoknya tentang bawahnya dia itu tentang kerajinan. Itu kalau Bro belanja nih, saya buka-bukaan, kalau belanja di pakar.id, kalau belanja di www.maubelajarapa.com itu satu orang 1,5 juta, Bro. Sama pemerintah dikasih gratis, Bro. Bimbingan untuk ngeles, merajut jadi tas. Habis itu nanti dapat ininya, Bro. Dapat bimbingannya dari WA, lalu harus fotoin, Bro, supaya bisa ikut ke bimbingan yang keduanya. Gila. Itu tuh sebetulnya mahal loh, Bro. Itu pemerintah udah open, cuman sayangnya ya itu dia, kita nggak bener-bener ngelihat, kita nggak bener-bener ngelihat kalau pemerintah itu sebaik itu loh. Nih, mungkin kemarin ya kali Bro ya, informasinya kurang disosialisasikan gitu. Kadang-kadang harusnya kita yang tinggal di negara, nih misalnya nih kita pindah nih ke Timur Leste, misalnya kita ke Timur Leste, yang saya lakukan pertama kali apa mungkin beda pola atau apa, tapi intinya pasti kita lihat dulu government ini ada apa aja sih pelayanannya. Itu yang harus pertama dong, orang kita kan warganya, bener gak? Misalnya Bro David pun juga di Citra Grand ya, Citra Grand Cibubur, di Raffles. Pasti juga akan menghubungi siapa dulu, pasti kepala adatnya nih, Pak RT. Iya, nah dari Pak RT pasti ini loh, nanti kamu akan ada komunitas ini loh. Nah, sayangnya masa kita di Indonesia aja nggak cari tahu, Bro? Kita tuh udah dilindungi. Maksudnya loh, kita tuh dilindungi banget sama pemerintah. Cuman kan kadang-kadang kita kagak cari. Nah, itu sebetulnya kelemahan. Tapi apa-apa. Yang penting dengan pelajaran hari ini, kita semoga bisa lebih terbuka. Nah, teman-teman, ada 13 cara. Nih ada 13 cara gini kali ya. Gini atau gini ya. 13 cara yang bisa low budget high. Jadi saya bingung, soalnya Pak Anton tadi kan ajarin juga tuh yang cara yang bisa kebalik ini nih apa? Di flip. Iya. Nah kayak itu kan Bishannya kan kebalik nih. Yang saya bacanya dari S yang di kanan, Bro. Sebenarnya sih ini saya sengaja saya balik. Soalnya nggak enak. Soalnya kan sebenarnya ini tanya mentor. Ya ampun, Bro. Jangan, Bro. Kagak apa-apa lah. Saya aja udah pakai baju begini, Bro. Emang saya sih nggak ganti-ganti emang. Tapi ya, kagak, Bro. Santai ya. Kok Tommy Wong juga baik banget sama Panton tadi, pasti ngerti juga. Oke, jadi teman-teman jangan lupa loh, kalau mau laundry sepatu, ayo laundry ke Bishine. Yeay. Ada juga Bishine Fashion Store kalau nggak salah. Ya, itu ada Bishine Fashion Store. Nah, oke teman-teman, ini yang pertama yang teman-teman harus lakukan nih, kalau mau bener-bener low budget high impact. Ini saya prediksi teman-teman udah punya produk atau belum nih? Nah, coba teman-teman jawab dulu. Coba diketik dulu di sini ya, di komennya. Atau aku belum punya produk, coba biarin aku mau ajarin supaya lebih mudahnya nih. Coba Yuliana ini juga kalau nggak salah orang dahsyat, ini dia diberkati Tuhan, sangat-sangat memberkati orang lain juga. Yuliana Lingling nih, orangnya hebat nih. Dia emotikon nangis, kenapa nih dia nih? Nangis atau kenapa itu ya? Aduh, aku kayak gitu lihat. Nah, ayo teman-teman, ada yang mau bertanya, boleh di komen bawah. Atau punya produk apa aja, mau makanan, mau apapun, ayo mulai sekarang diketik. Nah, oke. Nah, Rafael Jien. Nah, kalau udah punya produk, ya udah saya jawab yang udah punya produk aja. Ya udah, kalau yang udah punya produk nggak apa-apa. Nah, yang dilakukan kalau mau oke, tuh nih Kasim belum punya produk, nggak apa-apa. Nih, jadi kalau udah punya produk, mau nggak mau sekarang harus mulai dari ngelis customer yang sangat mudah ditawarin langsung mau. Udah, itu dulu deh. 1 minggu lalu
HP admin Bawang Soy saya dibajak. Ini hati-hati juga buat teman-teman. Kalau sampai ada orang dari minimarket tertentu mengatakan bahwa dia salah kirim pulsa, lalu minta tolong kembalikan pulsanya dengan bahasa Thailand. Halo? Halo bro? Wah, ini agak keputus signalnya. Jadi Bisa teman-teman, membajak handphone kita. hmm, Nah, kemudian setelah kena, apa yang terjadi teman-teman? Ayo. nah Teman-teman udah tahu nggak? kena gimana tuh? Kalau udah kena gimana tuh bro? Kalau udah kena bajak, apa yang terjadi nih? Si pembajak ini akan apa nih teman-teman? Dia udah menggunakan low budget high impact. Wah, berarti Nah, dia ngambil data apa nih bro? Yang diambil sama dia? yang dia itu selalu menggunakan template untuk minta bantuan. Halo, bisa bantu gua nggak? Selalu itu. Nah, selalu yang minta bantuannya itu bro, selalu ya bro, selalu teman dari grup. Nggak pernah phonebook A sampai Z, nggak pernah. Nggak pernah. Saya udah ketemu 2 kali, saya tanyain sama orang yang juga pernah kena bajak. Rata-rata yang diminta semuanya, bahkan yang cuma 2 orang doang sih saya tanya, tapi kalau penelitian 2 orang ya 100%. Rata-rata semua yang dari 2 orang memang dari grup bro, yang mintain uangnya bro. Maksudnya dimintain uangnya. Kenapa teman-teman? Karena dia telah melakukan satu kegiatan low budget high impact, yaitu dia menghubungi customer yang sudah kenal. Kalau customer yang sudah kenal, otomatis dia juga nggak pakai budget berlebih nih untuk orang kenal lagi kan. Nah, itu yang teman-teman harus tahu. Nah, low budget high impact ini bisa dilakukan kalau kita punya satu, yaitu kenapa dia bisa ngejaprin orang-orang yang di grup, karena dia punya list. Nah, saran saya buat Omega Kitchen, buat juga tadi Rafa, Jen, atau juga buat desain atau buat saya, kumpulkan semua pembeli dan calon pembeli yang pernah nanya ataupun beli sama kita. Tanya kembali itu tuh udah betul-betul bagus. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman ya. Kegiatan marketing sama selling itu beda. Kalau selling itu orang datang ke tempat Kotomi Wong, ketemu SPG-nya yang jago mempresentasikan lalu terjadi penjualan. Tapi orang untuk datang ke toko Kotomi Wong dari Puri Indah Mall, dia datang itu karena marketing. Nih teman-teman, jadi jangan sampai salah nih. Saya pokoknya intinya saya setiap kali ngajarin pokoknya jadi mudah dah. Karena saya bawain contohnya yang jadi gampang. Orang untuk datang ke bioskop doang itu udah kena marketing. Tapi orang sampai jadi nonton karena filmnya ya itu karena sellingnya. Karena sellingnya dari servisnya, dari nyamannya, maksudnya nyamannya bioskop ataupun juga layoutnya. Intinya orang datang itu karena marketingnya. Nah, begitu juga waktu orang udah tanya sama kita, otomatis tuh itu tuh udah tinggal 80%. Udah 80% udah closing karena dia udah sampai tanya. Iya. Nah, itu yang kita harus lakukan, teman-teman. Pastikan kita menghubungi kembali list kita. Per hari ini Mbak Anita sama saya lagi ada satu project, saya udah mengumpulkan 288 tukang bakso di Jabodetabek sama 288 nasi uduk. Saya pikir 200 ternyata dapatnya 288 dan 288. Itu saya carinya di mana teman-teman? Saya carinya di Google Map. Jadi Google Map aja saya cari bakso, ya udah keluar bakso semua tuh dari radius yang paling dekat sama Jakarta sampai sama yang titik yang tempat handphone kita sampai yang paling jauhnya kita mau aturin berapa kilometer. Catetin tuh bro, satu-satu bro nomor teleponnya bro. Saya catetin semua bro. Jadi saya tuh DM ke saya DM ke tukang bakso atau nasi uduknya misalnya. Ini ada satu yang kita. Jadi ada namanya bakso boga, ada bakso awel, ada nasi ulam ala Betawi, ada nasi uduk kebun kacang. Nanti kita tandain orang ini udah kita SMS, udah kita WA, tapi belum bales. Nah, terus kita kalau nggak dibales nanti ditanyanya pakai apa? Nah itu ditanyanya pakai apa lagi? Lalu dijawab ada yang udah pensiun, ada yang udah nggak dagang mas. Ya udah nggak apa-apa. Tapi habis dia nggak dagang,
lanjutin lagi, diingetin lagi. Nah, diingetinnya lagi pakai teknik brandingnya. Jadi kalau kita jualan barang ke orang, orangnya mau itu karena branding. Kayak gini, itu perhatiin semua agen asuransi yang terkenal, yang bagus, terus juga asuransi MLM yang bagus. Kita beli itu bukan karena produk loh, bro. Bener gak? Betul, betul. Kita beli karena orangnya. Personalnya biasa. Saya yakin banget mau Kotomi jualan baut, mau Kotomi jualan pensil, mau Kotomi Wong jualan misalnya jualan mic kayak begini nih, apa mikrofon atau apa nih namanya, mic wireless mikrofon. Kita mah beli aja, bro. Percaya nggak, bro? Ya iyalah, pasti udah baik lah kayak gitu. Nah, itu yang teman-teman pastikan kalau mau lah budget high impact, pastikan yang pertama hubungi customer yang udah kenal Anda atau phonebook Anda minimal. Minimal phonebook itu satu-satunya cara untuk lebih murah sih menurut saya sih, karena bukan customer baru. Dia udah kenal sama kita. Jadi dia juga udah customer kita. Walaupun dia belum jadi customer, tapi menurut saya jauh lebih deket sih. Kedekatannya jauh lebih deket. Nah, itu jadi ada 13 nih teman-teman, catat ya. Itu harus catat nih. Apa nih yang masih mau lanjut nih? Ayo dong, lanjut ngomong dong di grup, di ini dong, di komentar. Katakan saya dong, saya. Yeay. Wah, melengking banget terus suaranya. Yeay. Nah, ini juga saya ingetin ke teman-teman ya, kita udah 36 menit. Jadi kalau yang masih mau lanjut, tolong tulis lanjut karena kita ada saya ngelewatin doa bareng nih. Tadi anak saya udah tidur. Tadi saya liatin. Waduh. Dia dengerin ini. Dia dengerin. Saya pikir kan jam 7 kan. Biasa jam 7, jam 8 tuh udah selesai kan. Tapi ternyata tadi jam 8:30 mungkin juga berisik kali. Di belakang ini kan ada jendela, ada ini apa? Ada ini, sebentar saya putar. Nah, ini jendelanya nyambung ke sebelah. mungkin dia jadi ngeliat, tahu sendiri udah gitu. Tadi kan saya kunci kan, kupingnya sengaja ditempelin di sini, tempelin di sini ya. Apa-apa. Ayo, ya udah. Nih, yang kedua nih bro, ini juga sangat penting nih teman-teman nih. Ayo, Yuliana, ayo semuanya nih. Siapin catatan ya, jangan sampai ini nih, jangan sampai nggak dicatat nih. Sesi pertama tadi list customer ya, yang yes. Pertama list customer, terus yang kedua apa bro? Nah, yang kedua kita tuh harus bener-bener tahu kalau yang mau di marketing itu yang bidang yang mana bro. Misalnya gini, kalau Bishan itu sendiri kan juga ada fashion. Ada juga yang laundry sepatu. Nah, waktu kita mau kuat bro, nggak boleh iklanin nama perusahaan kita bro. Nggak pernah boleh bro. Di low budget high impact nggak ada yang namanya cuma ngiklanin brandnya. Bukan brand, merek. Mereknya. Kalau brand itu menurut saya nggak pernah bisa diiklanin sih. Brand itu tuh diciptain sih sebetulnya. Brand itu, banyak orang tuh salah. Dikira orang itu, gue lagi besarin nih brand gue. Nggak ada. Gue tuh lagi besarin merek gue supaya gue dikenal seperti yang gue mau. Itu baru kegiatan branding bro. Banyak orang keliru. Dia bilang apa, oh iya nih ini misalnya logo dibilang brand. Bukan. Logo itu ya bukan brand. Logo tulisan, angka atau huruf atau apapun juga yang mencerminkan itu merek kita. Merek, gambar merek itu beda sama branding. Branding itu what do you want to say? What do you want? What people? Aduh Indonesia aja. Apa sih yang orang lain pengen tahu tentang kamu? Jadi kita pengen dikenal sebagai apa? Nah, untuk itu teman-teman yang kegiatan yang nomor 2 ini yang sangat penting yang teman-teman harus tahu, yaitu kita tuh pengen dikenal yang mana. Jangan sampai keliru nih bro. Ini saya ini cukup baik banget sama Deki. Tapi kalau buat bisnis, saya paling mentok jadi investornya Deki. Paling mentok. Kenapa? Karena Deki bisa mengerjakan semua hal. Tapi yang saya tahu banget waktu itu Almond. Dan kebetulan Deki Lim itu memang personalitinya udah bagus banget. Cuma memang ada kendaraan yang tepat bro. Beda sama kayak Coach Yudi.
Coach Yudi ya memang dia tuh udah mau dikenal sebagai apanya tuh udah dapat bro. Nah ini gawatnya bro, ini ada satu teman saya juga bro, terkenal pakar juga, ada kalau saya sebutin bro juga tahu, dia baru juga ulang tahun di bulan Agustus ini. Dia aja bro baru ganti personal brand 1,5 tahun lalu bro. Karena dia mengklaim sesuatu, kalau patung The Bangdengan kan ngeklaim pelatih sukses nomor 1 versi majalah SWA dan marketing misalnya, kemudian versi majalah apa, nah itu kan ada. Nah dia ini juga udah mengklaim nih, orang ini udah mengklaim, akhirnya aduh Yos kayaknya keliru nih Yos, gue mendingan apa ya, udah akhirnya kita bedah bareng, akhirnya dia masuk ke arah teknologi, terus juga dari teknologi ini dia juga mulai berubah lagi. Karena nggak mudah, ini memang nggak mudah. Karena yang namanya mau dikenal sebagai siapa, sekali udah dikenal rada susah keluar bro. Betul bro. Susah keluar, benar. Ini saya juga ada pengalaman bro. Dulu saya pernah juga ditegur sama teman. Fit, lu tuh maunya jadi apa sih? Gitu. Dulu melekatnya, terus terang, sebenarnya saya tuh David tuh otomotif. Jagonya otomotif. Nah, baru tahu nih bro. Iya, tapi akhirnya karena gue pikir kalau misalnya gue buka usaha otomotif tuh susah gitu, kecuali gue kerja terus di otomotif oke. Tapi buka usaha modalnya gede banget gitu kan. Ya, ini otomotif apa? Maksudnya mobil, motor, spare part? Mobil. Oke. Gue kerja di segala sesuatunya itu berbaunya tentang mobil. Tiba-tiba gue pindah ke perusahaan daging, makanan. Nah, gue akhirnya kuliner gitu. Karena gue orangnya suka coba-coba. Dulu kan gue orangnya suka coba-coba. Ya, ada lima yang gue mau masukin perusahaan itu. Otomotif, teknologi, kuliner, apalagi gitu ya. Gue lupa, hiburan. Terus satu lagi apa ya? Gue dulu ekspor import yang gue pengen tahu. Nah semuanya udah masuk semua bro. Udah masuk semuanya. Nah tapi akhirnya gue juga bener kata lo bilang. David tuh jadinya apa? Nah akhirnya itu gue sadari sekarang gue sadari. Akhirnya waktu terakhir gue mau pindah lagi otomotif. Temen gue udah bilang pindah lagi, masukin otomotif lagi lah bro. Lo ngerti tentang otomotif, ngerti ngelotok lah ya bilang gitu. Iya tapi gue kayaknya otomotif gue nggak tahu, gue nggak berani, gue bilang gitu kan masuk situ. Akhirnya waktu kemarin usaha bareng teman di laundry, gue lanjutin sekarang ke laundry aja deh. Udah kepalang basah gitu, udah kepalang basah ya gue di situ. Iya, nggak apa-apa bro. Tapi keren loh bro. Maksudnya lu pun juga cerita mengakui bahwa juga buat teman-teman semua, misalnya ini udah ada Omega Kitchen. Kita nggak ada yang tahu nih ke depan nih Rebel Food juga udah hadir, terus juga sekarang udah banyak banget keluhan di email pribadi saya. Udah banyak banget, saya udah buka GoFood kok, akunya sekarang cuma 1 hari 1 atau 2 potong bro. Jadi gara-gara begini bukannya GoFood sama GrabFood itu nilai tambah, udah bukan nilai tambah, itu udah nilai normal, itu udah standar. Karena yang lain udah main ya kitanya terlambat, bukan terlambat sih, kitanya juga sama aja ya, yang lain ya udah gitu gilanya bro, aduh gila banget ya. Sekarang itu yang menang Grab sama GoFood ini gila bro, yang ngasih promonya udah nggak karu-karuan bro. Iya. Udah kita kalau nyari, aduh ongkos kirimnya mahal, kita cari merchant yang gratis ongkir, cari merchant yang potongan ongkir atau merchant yang ngasih promo. Waduh, gila. Sekarang sih udah gila banget sih, tapi ya ini yang terjadi sih, polanya sih selalu seperti ini. Iya, betul bro. Nah, oke. Terus kalau yang tadi yang mau fokus yang di mana, ini adalah salah satu jurus untuk low budget high impact. Ini contoh kisah nyata. Saya sebentar lagi gara-gara ada marketplace yang namanya Konsultan Indonesia, itu kan gado-gado bro, itu kayak Tokopedia dalam bentuk jasa. Orang mau cari apa? Orang mau cari BPOM, paten, cerai, harta gono gini, konsultan paten, konsultan apapun ada. Nah itu kan gawat kan bro, kalau diiklanin kan, sedangkan low budget high impact itu nggak boleh PT-nya bro, nggak pernah boleh. Makanya Tokopedia itu serada susah, tapi akhirnya dia udah dapet treatmentnya. Kalau Tokopedia itu sekarang lebih ke arah entrepreneur tuh masuk. Dia jadi bahasanya sekarang entrepreneur. Mulai aja dulu tuh jenius loh. Mulai aja dulu tuh, iya, betul. bukan dia bilang toko yang apa aja ada.
Padahal Tokopedia apa aja ada bro. Bro pernah cari nggak Suzuki R3 aja dijual bro? Suzuki R3 di situ. Suzuki Jualnya. R3, BMW, terus Avanza, ada bro di Tokopedia bro. Coba cek deh bro. Gue juga kaget bro. Gila Avanza baru. Terus motor Honda, cicilan Honda, showroom pada pakai cicilannya pakai cicilan Tokopedia bro. Jadi Tokopedia yang ngejamin. Jadi semua lini dari produk itu masuk semua Jadi gitu ya. bro. Susah diarahinnya. Nah Tokopedia ngebedah lagi. Saya yakin dia pinter banget. Dia ngebedah ini. Aduh ini kayaknya kurang bagus buat tabrakan. Ini gak nih. Ini gawat. Akhirnya dapat mulai aja dulu tuh berarti bener-bener entrepreneur. Nah dari entrepreneur tepat banget. Entrepreneur rata-rata juga kalau rata-rata secara belanja entrepreneur tuh kalau belanja di Tokopedia ya dia bukan cuma ngecek toko tapi dia juga pasti belanja lagi ngecek toko lain lalu dia coba lagi testing akhirnya tepat banget tuh mulai jadi dulu sih jenius ya menurut gue dia nggak jadi semuanya bisa bahasanya ya bukan hashtag semua ada atau semua bisa nggak bisa. Nah yang kita yang di konsultan Indonesia akhirnya kita bedah apa ya yang benar-benar kemarin pengen budgetin 6,5 juta buat konsultan BPOM. Gawat bro, gawat. Kenapa saya bilang gawat? Pertama, bisa jadi orang yang pengen bikin BPOM nggak qualified bro. Misalnya tadi yang Omega Kitchen ya, Omega Kitchen tadi nih. Misalnya, Ya tulis apa tuh? Ya Omega Kitchen. Omega Kitchen nih kan makanan nih. Makanan tuh harus ada SPIRT atau BPOM, makanannya beku. Betul. Siap loh. Sebetulnya ini titik yang paling panen sebetulnya buat konsultan BPOM. Kenapa saya bilang gini? Karena ternyata makanan beku yang nggak ber-BPOM bisa dipenjara loh produsennya. Nah, lo. Nah, tapi ya sekali lagi Indonesia ya warga 62, hello, pasti ya dikasih tenggak waktu atau cepat sekali dia juga udah nggak jualan nggak diusut lagi kasus yang lamanya udah nggak diusut tapi ini sebetulnya potensi bagus buat konsultan BPOM tapi kenapa tanda tanya kenapa kok saya nggak konsultan BPOM karena belum tentu orang tuh bisa dapat sertifikasi itu belum tentu orang pengen punya ISO IKAN IKAN sertifikasi semuanya kan belum tentu lolos bro. Iya. Udah itu harganya pun juga mahal loh. Bisa ada yang dari 6 juta, ada yang sampai 12, ada yang bisa sampai berapa? 28 juta atau 23 juta lupa. Terus, nah masalahnya apalagi dong jadinya kalau kita harus dibedah sesuai dengan low budget. Nah akhirnya kita ambil paten bro. Patennya yang lagi dibikinin landing page berbeda itu yang akan kita iklanin. Kenapa harus paten loh? Koyosa kok harus paten sih? Karena orang yang udah ngurus BPOM dan sedang ngurus BPOM pasti dia melewati paten. Tapi orang yang udah ngurus paten belum tentu dia BPOM-nya lolos. Jadi marketnya lebih gede. Betul. Nah, kan ada orang udah jadi klien paten sama kita bisa melakukan apa yang pertama tadi teman-teman, customernya sudah mudah ditawarkan lagi karena udah kebangun trust-nya untuk jasa-jasa yang lain. Mantap ya Bro David ya, maksudnya pasti gampang aturin gampang bahasanya. Jadi sebelum jualan yang gede, walaupun yang gede itu untungnya gede, tapi belum karena sertifikasinya yang gede ini sulit, jadi dimulai dari jualan yang kecil dulu. Jualan yang kecil dulu dan ya puji Tuhan lebih mudah bro, cuma 3 juta bisa dapat paten, nanti waktu udah kebangun trust-nya baru kita tawarin konsultan bisnis kayak konsultan marketing plan, konsultan result by paid by result dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman yang penting banget. Nah terus ini yang nomor 3 nih. Nomor 3 nih kita semoga masih ada waktu banyak. Pokoknya ada 13 jurusnya. Ini sebisa mungkin misalnya Omega Kitchen, Giovanni Ren, Tuni Kasim dan Rafael Liden tadi udah produk. Ayo, ini tugasnya nomor 3 bikin komunitasnya. Itu satunya cara low budget high impact paling efisien. Kalau teman-teman mau tahu Cristiano Ronaldo itu udah bener-bener udah low budget high impact.
dia udah nggak diiklanin lagi bro. Cristiano Ronaldo dia kalau dulu mungkin media-media yang apa ya bahasanya ya, kalau artis itu bahasanya mungkin Bro David tau nggak kalau nongol di dahsyat Mm-mm. RCTI itu Mm-mm. bayar. Oh ya? Oh RCTI yang gitu. dibayar loh bro. SCTI yang Mm-mm. dibayar sama Yang orang dibayar karena dia dahsyat. ngorbit orang. Iya. Nah, Oh, tapi kalau artisnya udah terkenal RCTI-nya bayar. oh gitu Jadi Cristiano ceritanya. Ronaldo udah bikin komunitas sendiri, platformnya 241 juta. Bro. Sorry 232 juta. Wow. Platform di IG bro. Gila bro. Ini kalau Bro David total ya bro. Gaji dia di Juventus sudah nggak ada apa-apanya bro. Dibanding satu hari penghasilannya dia. Satu hari penghasilan dia 14,1 miliar. Gila. Dari paid promote bro. Gila nggak? Dari paid promote. Gila. Nah ini yang teman-teman harus tahu. Teman-teman harus punya komunitasnya. Dilakukan Kotomiwo. Kok Mm-mm. hitam 100% bahkan 1000% udah tepat. Tommy bikin 0001 IB. Komunitasnya mulai ada terus. Jadi udah Betul. jadi ada rutin. Kalau bahasanya nanti kita lagi kedua. Di low budget ada yang namanya itu maintenance program. Maintenance program itu yang kau antar Maintenance kita program. kau 0001 programnya selalu jam berapa? Programnya sekarang malah dirubah nih kayaknya Iya, sekarang. betul. Jadi Sebetulnya iya sekarang jam 10. Tapi yang sebelumnya kan itu programnya bro. Nah, waktu bikin program itu ada list-list, ada 3 list kalau nggak salah. Yang dulu saya belajar 3 list itu tuh harus konsisten berapa kali, terus harus ada nyapa. Nah, yang ketiga harus selalu dipublis. Kok Tommy Wong sangat-sangat pinter. Walaupun mungkin dia nggak tahu jurus ini, tapi yang dia lakukan tuh sudah ini. Pernah nggak Bro David waktu lagi nyapa terus di capture screen, diposting juga sama IG-nya Kotomi Wong? Di pernah. 00 pernah benar. Sekarang isinya yang komunitas yang 0001 muka-muka orang tuh. Iya. Itu sebetulnya teknik untuk ngejaring lagi orang lebih banyak, bro. Itu udah low budget high impact. Kok Tommy Wong udah melakukan itu. Cuman mungkin nggak sadar, tapi yang dilakukan udah tepat aja intinya itu. Itu bagus. Nah, cuman Keren ya. memang maintenance-nya kadang-kadang kalau mau lebih profesional ada checklistnya, bro. Ada checklistnya. Nah, biasanya kalau iklan-iklan yang saya bikin, saya rata-rata baca sampai 3 sampai 4 kali. Apakah ini iklannya udah tepat? Apakah ini udah tepat? Apakah ini udah tepat? Checklist sebetulnya penting, bro. Dibanding setelah jadi ide, kita checklist lagi tuh, bro. Berapa banyak brosur? Coba nih teman-teman nih, di sini juga jawab dong. Masa sih saya doang nih yang ngomong nih? Ada nih juga Ada Coach Yudi Chandra, Yudi ada nih. Jalan juga, Ah, Jalan berkati juga. ada Ayo, Kojonal. Big Time. Nih, coba deh teman-teman jujur. Aduh, teman-teman jujur nih. Pernah nggak terima brosur dengan kondisi nomor teleponnya yang salah? Ayo, jujur. Atau terima brosur yang nomor teleponnya ternyata lupa dicantumin? Nah, masalahnya nomor telepon itu kita biasanya lihat brosur itu jarang langsung kontak, bro. Nah, betul-betul. Apalagi nggak ada kontaknya, bro. Iya. Nah, pernah nggak lihat spanduk gede, taunya nomor teleponnya ada satu yang kertasnya tuh diganti sama plastik lain nomor yang lain, bro. Oh iya pernah lihat kayak gitu. Yang penting sekali. Itu penting sekali. Oh, aduh, Big Tami ya karena nggak menggairahkan. Nanti saya bagiin lagi saya janji sama bro. 5 tips bikin brosur. 5 tips bikin brosur. Kalau saya juga ada brosur, nanti saya tunjukin juga contoh brosurnya saya, gimana caranya bisa lebih touchable. Nah, sebetulnya kalau mau dapat brosur yang bagus, sebetulnya kembali lagi ke low budget high impact. Sayangnya mereka ini kayak Big Tami tadi dapat brosur pasti dibuang, ya karena dia randomly salah. Coba lihat si Mary Kay Fast, Mary Kay ini konglomerat MLM. Produknya itu Mary Kay kosmetik. Waktu dia lakukan demo di brosur pasti dibuang, bro.
Waktu apa? Lagi demo? Lagi demo make up, dikasih tahu ini loh kelebihannya produk kita loh. Dibuang nggak bro kira-kira brosurnya? Lagi demo, udah datang, orangnya tepat, orangnya Enggak, juga antusias. pasti Nggak disimpan. mungkin, pasti disimpan. Eh, Jadi sama bro kan ya memang kebetulan orang nggak diedukasi. Sayang kalau kita tepat, aduh pasti tepat deh. Artinya juga orang kredit tuh harus jangan ngomong itu, Pak boleh Pak saya bantu Pak, saya kasih Bapak data sebentar mau Pak, oke gimana Pak, ada Pak di brosur ini lebih bagus daripada gila kita udah dikasih, kita ada gocek dia juga datangin nyamperin juga, gak enak, mending elegan dikit lah, kita elegan. Kalau memang bukan marketnya mah nggak usah berkeringat di situ bro. Kalau saya juga ngeliat the greatest, kalau itu sih udah sales sih sebenarnya. Tapi kegiatannya dia udah kecampur aduk sih. Kalau udah pameran tuh udah sales marketingnya udah kecampur aduk. Ada juga berharap dapetin selling, berharap juga dapetin marketing dulu, dapet brand dulu, itu udah acak adut ya. Tapi intinya harusnya waktu ada kegiatan seperti pameran, pastikan tuh juga kuat dalam bentuk penawaran dari luar bro. Maksudnya dari luar apa? Misalnya waktu orang lagi masuk nih, masuk ke ambil tiket secure parking, udah dikasih dulu. Jadi orang-orang yang datang itu juga nggak buang waktu bro. Nah, saya pengen kasih orang-orang the best salesman in the world tuh bro. Dia cuma ngelayanin orang yang mau, bukan ngelayanin orang yang nggak mau loh bro. gitu ya bro ya. Waktunya sayang banget bro. Saya di usia yang 35 tahun ini aja juga beberapa hal ya bro, saya udah nggak mau ladenin bro. Bukannya saya tega, bukan. Karena what for bro, udah nggak ada ininya. Bukannya kita jadi memanfaatkan, tapi saya merasa saya pun juga nggak berimpact buat dia. Jadi ya udahlah, saya fokus bisa saya kasih impact bro. Begitu juga harusnya sales-sales yang di lapangan itu juga elegan. Waktu orang bener-bener udah nggak mau tuh udah nggak usah didorong bro. Kita tuh cuma ngerangkul orang yang mau, oh dia ini udah ke arah kita, baru kita jaga, baru kita jaga. Jadi bukannya, aduh, karena waktu effort kita bikin dia dari nggak mau jadi mau bro, dibanding effort ngumpulin orang yang udah setengah mau bro, itu tuh lebih mendingan effort kita ke setengah yang mau bro. Setuju bro. Karena udah cinta bro, karena udah sangat-sangat mudah, nggak buang waktu, effortnya udah gitu, terakhirnya PHP bro, tanya doang kagak jadi beli. Dan itu yang terjadi, akhirnya sayang banget waktunya. Nah, oke, tadi teman-teman buat komunitas offline sama online. Ini yang dilakukan Kotomi Wong. Ini yang dilakukan Kotomi Wong. Setiap hari Kotomi Wong rata-rata postingan dia dilihat 1.500 sampai 1.700. Ada juga yang 5.000, ada juga yang 6.000. Saya itu orang yang pemerhati, bro. Saya itu suka perhatiin yang kecil, apa yang terjadi sih, apa yang bisa dilakukan sih, apa sih yang bisa dipelajari. Nah, yang saya lihat Kotomi Wong itu udah tepat banget. Selalu bisa dilihat pokoknya di atas 1.500 postingannya dia. Mungkin saya prediksi IG-nya dia satu hari itu dilihat ya, menurut saya bisa 800 sampai 3.000. IG-nya doang loh bro, gila. Saya sekali posting di IG live itu cuma dilihat sekitar 281. IG live, di IG story. Dia saya prediksi paling dikit 800, paling gede bisa 3.900 atau 3.000 atau 4.000. Sorry, 3.000 sampai 4.000. 800 sampai 4.000. Nah, itu karena dia udah punya komunitasnya, bro. Komunitasnya tepat banget. Nah, ini yang jurus keempat nih teman-teman harus tahu nih. Jurus yang keempat yang super duper penting banget, yaitu merubah orang yang udah pernah beli jadi salesman. Itu yang dinamain low budget high impact. Merubah orang yang sudah pernah beli jadi salesman-nya kita. Jadi salesman-nya kita, betul. Nah, dengan program misalnya referral. Karena puas juga ya. Karena betul. Kayak kita ya bro ya. Setuju bro, setuju. Saya lihat kayak John Allen, kayak juga teman-teman yang interior, konsultan interior. Saya tanyain juga pribadi, dapat ordernya kebanyakan dari mana? Kebanyakan dari referensi. Referensi ini adalah salah satu low budget high impact. Ini wajib digunakan. Misalnya Dum itu teman baik saya, Hamid sama Yudit, itu ownernya. Dia itu sekarang udah punya berapa ratus cabang. Rata-rata itu yang mau jadi mitranya. Referral dari semua teman-temannya mitranya juga akhirnya jadi saudaraan tuh. Misalnya saudaranya, misalnya yang pernah ambil Dum di Pluit itu teman saya. Nah, teman saya itu punya adik
atau punya ipar. Nah, iparnya juga jadi ngambil dum-dum. Bro, nih maaf ya. Ini udah tinggal 20 detik. Mau tanya, ini masih bisa lanjut ya, Bro? Masih bisa lanjut ya? Aku izin besok kali, Bro. Aku nggak apa-apa. Ada ini sih, ada acara sedikit sih, tapi nggak apa-apa. Kalau gitu kita lanjutin di besok, di lain hari kita akan lanjutin lagi ya, Bro ya. Thank